Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunni Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian. Di kesempatan bulan suci Ramadan ini, kami dari seluruh tim mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan berkah, bulan penuh ampunan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya Rabbal alamin. Untuk cerita kali ini datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja Wawan. Wawan ini menceritakan pengalamannya yang menggunakan media penglaris. Awal mula Wawan ini menggunakan jimat penglaris yang akhirnya membuat petaka untuk keluarganya. Terjadi di tahun 2004 silam. Mas Wawan yang berprofesi sebagai penjual kuliner, yaitu dagangan bakso keliling. Dia mempunyai istri dan 2 orang anak. Saat itu di tahun 2004, Mas Wawan dia itu berjualan keliling di kampungnya. Saat itu yang dilakukan Mas Wawan menjajakan baksonya itu keliling dari tetangganya sampai ke beberapa desa sekitar. Nah, di satu waktu salah satu temannya yang punya usaha di kota besar, di ibu kota, menawarkan sama Wawan untuk mengadu nasib ke Jakarta. Wawan memang merasakan kalau usaha di kampungnya waktu itu memang kurang signifikan. Bertahun-tahun Wawan bekerja sebagai tukang bakso, ya hasilnya begitu-begitu saja. Singkat ceritanya, Wawan yang diajak oleh temannya yaitu Kang Rozak, Wawan ini memesan gerobak sama Kang Rozak agar nanti suatu saat dia berangkat ke Jakarta itu sudah ada gerobaknya dan siap untuk bekerja. Kang Rozak menyiapkan apa pesan Wawan. Saat itu Wawan yang bekerja sebagai, saat itu Wawan modal yang pas-pasan dari rumah. Karena merasa tidak cukup untuk mengganti membuat gerobak, Wawan itu pinjam sama keluarganya. Dari pinjaman keluarganya, Wawan akhirnya pamitan sama istri dan kedua anaknya untuk mengadu nasib ke Jakarta menjadi tukang bakso. Nah, singkat ceritanya, Wawan sudah sampai di Jakarta, ketemu Kang Rozak, dan Kang Rozak pun mempersilahkan Wawan untuk mencari tempat kontrakan. Nah, setelah Wawan mendapatkan tempat kontrakan di sekitar Kang Rozak juga tinggal, Wawan singkat ceritanya 2 hari mempersiapkan dagangannya. Wawan diberi saran sama Kang Rozak untuk jalan di wilayah yang tidak dijajaki oleh teman-temannya Kang Rozak. Nah, Wawan hanya tahu lokasi mana yang menurut Kang Rozak itu agar tidak bentroklah sesama penjual bakso yang saat itu memang dominan mereka pendatang sama-sama penjual bakso keliling. Nah, singkat ceritanya, hari ketiga dia pertama kali ada di Jakarta, Wawan yang tidak tahu seluk-beluknya Jakarta, tidak tahu di mana dia harus mulai, dengan modal nekat, Wawan berharap hari pertama itu menjadi keberuntungan dan keberkahan untuk dirinya dan keluarganya. Tapi yang didapat Wawan sampai malam hari, kurang lebihnya jam 8 malam, dagangan baksonya itu hanya laku beberapa porsi, tidak lebih dari 20 porsi. Dan ini membuat Wawan merasa kalau hal tersebut itu masih terbilang wajar. Ya, karena sebagai orang baru yang lewat di perkampungan kota, sebagai orang baru yang masuk di wilayah perkotaan, dia merasa karena banyaknya pesaing juga yang lewat, membuat Wawan merasa itu hal yang wajar. Tapi kejadian itu terus menerus sampai singkat ceritanya 1 bulan. Pendapatan Wawan itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar kontrakan. Dan modalnya ya dari situ juga putar terus.
Nah, Wawan yang merasa 1 bulan ini tidak bisa mendapatkan hasil, Wawan cerita sama Kang Rozak, gimana ini Kang, keadaan saya selama di Jakarta sebulan ini, saya tidak mendapatkan apa yang sampean ceritakan, hasilnya ya kayak gini, pas-pasan saja Kang. Lah terus anak istri gimana Kang? Apa mereka tidak nunggu saya sudah sebulan di sini? Kamu sabar saja Wan, ungkap Kang Rozak. Kamu ndak tahu sih Wan, dulu saya di sini itu sampai hampir 4 bulan lamanya saya itu adaptasi untuk bisa dikenal di lingkungan tempat saya sekarang itu mengais rezeki. Ya keliling di lokasi itu butuh proses 4 bulan. Atas saran dari Kang Rozak, Wawan akhirnya menuruti apa yang diucapkan oleh Kang Rozak. Selama kurang lebih 4 bulan yang dilakukan oleh Wawan, berusaha agar baksonya ini benar-benar dikenal, agar baksonya bisa diterima di tempat dia berkeliling berjualan, tapi hasilnya itu benar-benar tidak membuat Wawan itu merasa puas. Hasilnya itu benar-benar membuat Wawan itu seakan-akan frustasi. Nah, keadaan seperti itulah yang membuat Wawan, singkat ceritanya, cerita sama Kang Rozak kalau dia sudah tidak sanggup kalau bertahan dengan keadaan yang pas-pasan, sementara anak istrinya yang di kampung yang saat itu mengadu nasib di Jakarta, keluarganya pasti berharap lebih kalau bapaknya itu Wawan bekerja di kota mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, Wawan bingung sama keadaannya seperti itu. Dia cerita sama Kang Rozak, gimana ini Kang, anak istri belum saya kirimin sepeser pun dari pertama kali saya datang sampai 4 bulan ini. Saya tidak sanggup Kang, saya mau pulang kampung saja. Ini gerobaknya saya kembalikan saja ke sampean. Terserah sampean mau kejual siapa. Dan saya mohon maaf Kang, saya minta ya sedikitlah buat uang saku. Nah, di saat Wawan yang sudah putus asa, frustasi, cerita sama Kang Rozak itu menyarankan sama Wawan, Wan, usaha di Jakarta itu memang tidak mudah, apalagi kita banyak pesaingnya. Lah kamu datang ke sini, kalau kamu bawaan dari rumah, dari kampung apa adanya, ya seperti ini, kita tidak bakal punya lebih. Maksudnya gimana Kang Rozak? Terus terang saja Wan, dulu saya pun sama seperti kamu, tapi keadaan itu berubah setelah saya menggunakan jasa orang pintar yang ada di kampung. Kamu kenal sama Mbah Jaya kan Wan? Iya Kang, kenapa? Kamu datang ke sana, kamu minta bantuannya agar bakso kamu itu bisa diterima dan laris. Nah, singkat ceritanya, Wawan akhirnya pulang kampung. Dia dibekali oleh Kang Rozak untuk anak dan istrinya. Uang itu diserahkan, sementara sebagian digunakan ke Mbah Jaya untuk mendapatkan bekal jimat penglaris. Singkat ceritanya, setelah mendapatkan jimat penglaris, Wawan yang baru pulang beberapa hari, kurang lebihnya 3 hari, dia langsung berangkat lagi ke Jakarta dengan jimat yang diberikan Mbah Jaya. Dan esok harinya setelah dia datang sore hari, setelah 1 hari istirahat, dia langsung menggunakan jimat itu di gerobaknya. Dan alhasil yang dikatakan oleh Rozak dialami juga oleh Wawan. Wawan benar-benar merasakan hal yang luar biasa. Baksonya yang selama 4 bulan kemarin, setiap kali dia kelilingkan dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, tidak pernah habis. Hari itu sampai jam 5 sore itu sudah habis. Dan itu membuat Wawan itu merasa senang, karena saat hari pertama itu terus-menerus seperti itu sampai singkat ceritanya 1 bulan berturut-turut dia mendapatkan keuntungan yang lebih, sampai dagangan baksonya ditambahi
Dan hari itu merupakan kejadian yang luar biasa. Sampai singkat ceritanya, kejadian laris manisnya dagangan baksonya Wawan itu sampai 1 bulan lamanya. Itu benar-benar dirasakan oleh Wawan sampai dia mampu melunasi hutang yang dipinjami oleh Kang Rozak. Sisanya dikirimkan untuk anak istrinya. 2 bulan berikutnya, Wawan melunasi hutang ke keluarganya yang selama 4 bulan makan dan kebutuhan sehari-hari dari keluarganya karena tabungannya sudah habis karena Wawan tidak mengirimi selama 4 bulan. 3 bulan berikutnya dagangan baksonya terus menerus laris manis, dan di 4 bulannya Wawan ini pulang kampung dengan membawa banyak uang. Dan dia tidak lupa dengan Mbah Jaya. Wawan datang lagi ke Mbah Jaya sembari mengucapkan rasa terima kasih karena jimat penglaris tersebut benar-benar membuat perubahan ekonomi keluarganya. Nah, di saat Wawan itu berkunjung ke rumah Mbah Jaya, dia dinasehati sama Mbah Jaya agar jimat itu kamu jangan sampai melanggar pantangannya. Pantangan itu jangan sampai kamu langgar. Jika dilanggar, perewangan yang ada di jimat itu bisa berakibat petaka untuk kamu. Nah, Wawan itu mendengar apa yang dikatakan Mbah Jaya itu bingung. Maksudnya petaka gimana Mbah Jaya? Ya petaka itu setiap kamu melakukan ritual membaca mantra di setiap Jumat Kliwon dengan cara memberi sesaji, kamu harus hati-hati jangan sampai ada orang yang tahu. Itu pesan Mbah Jaya. Nah, singkat ceritanya, Wawan dinasehati untuk kedua kalinya agar setiap ritualnya itu tidak diketahui orang. Wawan pamitan sama Mbah Jaya, dia balik lagi menemui istri dan kedua anaknya. Kurang lebih hampir 10 hari Wawan ada di kampung. Dia perasaannya itu ingin segera berangkat ke Jakarta untuk mengais rezeki lagi. Dan itu pun didukung oleh istri dan anak-anaknya. Karena selama 4 bulan kepulangan yang kedua itu benar-benar merubah segala-galanya. Wawan hanya berangkat lagi tepat di malam Jumat Kliwon. Ritual kelima, Wawan melakukan ritual itu di malam Jumat Kliwon di kamar kontrakannya. Kurang lebihnya itu biasanya Wawan melakukan ritual itu sekitar jam 1 dini hari. Nah, singkat ceritanya, kejadian itu berlangsung terus-menerus sampai 1 tahun. Wawan itu benar-benar menjadi pedagang bakso yang luar biasa dibanding Rozak dan yang lain-lainnya. Padahal Rozak sendiri juga lewat bantuan Mbah Jaya, tapi sangat berbeda dengan Wawan. Sampai Kang Rozak itu penasaran, apa sih yang membuat Wawan itu kok bisa lebih sukses daripada saya, padahal saya ngasih tahu. Nah, Wawan yang mengetahui kalau Kang Rozak itu iri dengannya, dia nanya sama Kang Rozak, ya sebenarnya sama Kang Rozak, apa yang diberikan Mbah Jaya itu pun sama seperti apa yang diberikan kesampaian Kang Rozak. Sampai juga melakukan ritual malam Jumat Kliwon kan? Hah? Kaget Kang Rozak, kata Wawan. Saya tidak disuruh ritual, Wan. Kalau saya tidak disuruh ritual ini itu dan sebagainya, tapi kalau kamu disuruh ritual saya tidak tahu. Nah, singkat ceritanya Wawan itu keceplosan karena mengira kalau yang dilakukan Wawan itu sama juga yang dilakukan oleh Rozak. Wawan dalam 1 tahunnya semenjak mengenal Mbah Jaya yang sudah 3 kali datang ke rumah Mbah Jaya, dia mampu merenovasi rumah, mampu membeli motor, dan segala kebutuhan isi rumahnya itu dilengkapi dengan barang-barang yang komplit. Dan itu benar-benar membuat tetangganya
Wawan lewat istrinya itu benar-benar merasa bangga kalau Wawan yang mengadu nasib di Jakarta itu menjadi orang yang sukses. Sampai singkat ceritanya, kurang lebihnya 3 tahun Wawan mengadu nasib di Jakarta dengan cara berjualan bakso keliling. Wawan yang tanpa disengaja saat dia melakukan ritual di dalam kamar kontrakannya, yang waktu itu dia sudah pindah dari kontrakan lamanya, Roset datang tanpa sepengetahuan Wawan. Singkat ceritanya, kurang lebihnya 3 tahun Wawan menggunakan jasa Mbah Jaya. Dengan jimat penglarisnya, Wawan mampu merenovasi rumah, membeli motor untuk istri dan anak-anaknya. Seisi rumah pun dilengkapi dari kulkas, sofa dan sebagainya. Itu serasa membuat rumah itu seperti surga bagi istri dan anaknya. Apapun keinginan itu bisa dicukupi dari hasil jualan bakso keliling di Jakarta. Dan Wawan tidak pernah melupakan Mbah Jaya. Dia tidak pernah melupakan jasa Mbah Jaya yang sudah membuat perekonomian keluarganya itu benar-benar berubah. Di saat seperti itu, Wawan karena khawatir pantangan yang disarankan Mbah Jaya itu diketahui oleh orang lain, termasuk Kang Roset dan yang lainnya yang sesama profesi sebagai pedagang bakso, Wawan mencari tempat kontrakan lain, satu rumah. Dia ngontrak sendirian tanpa ditemani siapa-siapa. Wawan tujuannya ngontrak satu rumah itu tuh agar setiap kali ritual malam Jumat Kliwon tidak diketahui oleh siapapun. Tapi naas bagi Wawan, saat rumah yang ditempati Wawan, yang disewa Wawan, di saat malam Jumat Kliwon yang Wawan waktu itu melakukan ritual, tetangganya itu teriak-teriak karena ada kejadian yang membuat Wawan terganggu saat ritual. Tetangganya teriak-teriak minta bantuannya, yaitu pemilik rumah yang disewa Wawan meminta bantuan tetangga sekitar karena ada kebakaran. Tanpa disadari Wawan, pemilik rumah itu yang mengetahui rumah yang disewa itu ada Wawan, pemilik rumah itu masuk menggedor-gedor rumahnya Wawan, diketupin duk-duk, tolong Mas Wawan, tolong Mas Wawan. Nah, Mas Wawan ini yang lagi ritual, karena teriakannya tak kunjung berhenti, Wawan akhirnya membatalkan ritual itu. Wawan akhirnya meninggalkan separuh ritualnya. Dia bangun dari ritualnya, dia keluar membuka pintu. Nah, saat dia buka pintu, pemilik rumah yang dia sewa, pemilik itu tidak datang sendiri, dia bersama istrinya minta tolong, Pak, ada kebakaran. Nah, saat teriak kebakaran, Wawan dan juga beberapa tetangga yang lain, karena sumber airnya susah, sumber air itu ada di belakang rumah yang disewa Wawan. Nah, bapak dan ibu pemilik rumah yang disewa Wawan itu masuk lewat ruang tengah untuk menuju ke area sumber air, yaitu sumur yang di belakang rumah tersebut. Nah, singkat ceritanya, saat banyaknya orang yang mondar-mandir ke area rumah yang disewa Wawan, salah satunya itu melihat di dalam kamar yang belum dikunci Wawan, itu melihat banyaknya alat-alat sesaji yang digunakan Wawan untuk ritual malam Jumat tersebut. Dan kejadian itu benar-benar membuat Wawan itu merasa usahanya itu hancur seketika. Hari Sabtunya dia berangkat kerja, baksonya itu seperti dia merasakan benar-benar sudah tidak ada yang menginginkan. Dan itu benar-benar membuat Wawan sangat kecewa. Walaupun kejadian itu tidak disengaja, tapi apa yang dialami Wawan itu benar-benar membuat dia itu tidak bisa melupakan kejadian saat pemilik rumah itu masuk dan mengajak beberapa warga untuk memadamkan ruko rumah yang di sebelah tempat Wawan menyewa tersebut. Nah, singkat ceritanya dari kejadian itu,
kurang lebihnya 3 bulan. Wawan yang masih berusaha untuk memperbaiki keadaan usahanya itu bakso keliling tadi, tapi tidak kunjung membaik, justru malah semakin buruk. Di saat Wawan merasa kalau hal tersebut itu sudah tidak, Wawan di saat seperti itu sudah merasa kalau pantangan itu sudah diketahui orang. Wawan singkat ceritanya itu mau pulang kampung untuk menemui Mbah Jaya agar mendapatkan solusi dari apa yang sudah terjadi, yaitu pantangan yang sudah dilanggar. Tapi saat Wawan pulang kampung, dia datang menemui istri dan anaknya, dia datang ke rumah Mbah Jaya. Mbah Jaya menjelaskan kalau apa yang sudah dialami oleh Wawan waktu itu dengan tidak disengaja diketahui oleh orang banyak yang melewati tempat ritual Wawan, itu membuat kemarahan Perewangan yang setiap malam Jumat Kliwon itu diberi sesaji. Dan singkat ceritanya, sepulang dari rumah Mbah Jaya, apa yang dialami keluarganya Wawan, petaka itu datang. Istrinya Wawan mengalami sakit yang entah sebabnya apa. Dia tiba-tiba mual, badannya demam dan kejang-kejang sampai matanya itu seperti melotot terus-menerus. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi karena keadaannya waktu itu darurat, sebelum sampai rumah sakit istrinya meninggal dunia. Semenjak kejadian tersebut, semenjak istrinya meninggal dunia, kurang lebihnya setelah 1 minggu selesai, dia datang lagi ke Mbah Jaya menceritakan, sebenarnya apa sih Mbah? Apakah ada kaitannya meninggalnya istriku dengan jimat yang pernah sampean kasih ke saya? Yaitu bukan salah saya, Mas Wawan. Perewangan itu akan mencari tumbal kalau orang yang menggunakan jimat ini, perewangan yang diketahui oleh orang banyak, akan berdampak pada si pemilik. Karena Mas Wawan sudah melanggar pantangannya, ya istrinya Mas Wawan sebagai ganti karena pantangan yang sudah dilanggar tadi. Nah, sehingga ceritanya Mas Wawan menyesali apa yang sudah dia lakukan. Kalau ternyata pantangan itu berakibat fatal terhadap istrinya yang meninggal dunia, Wawan mengembalikan jimat ke Mbah Jaya. Tapi setelah jimat itu dikembalikan, Mbah Jaya itu sempat marah dan murka sama Wawan. Jimat itu sudah milik kamu, tapi kamu mengembalikannya, kamu akan mendapatkan kesusahan. Wawan sudah tidak peduli karena dia tidak mau petaka yang berikutnya itu mendatangi anak-anaknya. Singkat ceritanya, setelah jimat itu dikembalikan ke Mbah Jaya, apa yang dia punya saat itu, singkat ceritanya setelah jimat penglaris dikembalikan ke Mbah Jaya, Mas Wawan tidak lagi berangkat ke Jakarta sebagai pedagang bakso keliling. Dia lebih memilih berdagang bakso di kampungnya sendiri karena 2 anaknya itu butuh orang tua. Di saat Mas Wawan sedang keliling, pikirannya yang kalut dan ketakutan, khawatir kalau jimat yang pernah dikembalikan ke Mbah Jaya ini akan menyerang ke anak-anaknya ataupun dirinya. Mas Wawan itu benar-benar takut dan khawatir, sampai Mas Wawan akhirnya cerita. Sampai singkat ceritanya, ketakutan dan kekhawatiran akan dampak jimat yang dikembalikan karena sudah memakan tumbal, yaitu istrinya Mas Wawan sendiri. Mas Wawan datang ke seorang kiai, dia menjelaskan apa yang menyebabkan istrinya, semuanya dijelaskan oleh kiai. Dan singkat ceritanya, lewat bimbingan Pak Kiai, Wawan dibimbing untuk bertobat, anak-anaknya diberi pemahaman tentang syariat agama, diberikan amalan-amalan untuk melindungi dan menjaga diri dari gangguan setan dan iblis. Dan singkat ceritanya, setelah bimbingan dari seorang kiai tadi, kurang lebihnya sekitar 5 bulan, walaupun kejadian-kejadian yang sangat mengerikan sering dialami oleh Wawan dan kedua anaknya,
Di saat bimbingan oleh Pak Kiai, Wawan sering melihat ada sosok gaib yang berwujud hitam besar berbulu itu sering menampakkan diri di rumahnya, dan yang membuat Wawan itu merasa sedih dan benar-benar menangis lewat anak-anaknya itu menceritakan ke Wawan kalau ibunya itu seperti ada di kerangkeng besi dan meminta agar anak-anaknya itu pergi dari rumah itu. Itu yang membuat Wawan dan juga Pak Kiai itu menjelaskan kalau apa yang dialami oleh istrinya Wawan itu benar-benar dia dijadikan tumbal. Nah, singkat ceritanya, hal-hal gaib yang sering didengar anak-anaknya dari suara tangisan, cerita ibunya, mimpi-mimpi yang buruk, dengan amalan dan bimbingan dari Pak Kiai. Alhamdulillah bismillah selama 5 bulan usaha untuk melepaskan jerat jimat pesugihan bisa terlepas dari kehidupan Wawan dan kedua anaknya. Wawan dan kedua anaknya walaupun dalam keadaan yang sederhana, dia lebih memilih keadaan seperti itu daripada kemewahan yang berakibat fatal dengan taruhan nyawa yang harus diserahkan. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku sesat seperti ceritanya Mas Wawan ini. Akhir kata dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.